pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pagi Ibu. Pagi Bu, Pagi. baik. Udah sore Pagi. Bu. Kenapa jawabnya Sore, pagi? Sore Bu. Nah ini Bu, kayaknya konsentrasi Iya. Bu, kurang konsentrasi kayaknya nih Bu. Kenapa kalian jawabnya juga pagi? Coba, ya kan? Kan Ibu nanyanya pagi, kita nggak konsentrasi. Kita harus tetap semangat Bu, seperti pagi Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu karena kita sudah diberi kesehatan dan bisa berkumpul di sini sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa KM-nya ya? Uta ada? Kalau nggak ada berarti wakilnya. Ike, pimpin doanya Ike. Baiklah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, apakah semuanya hadir nih? Kayaknya masih ada yang nggak hadir ya. Kak Septiana kemana? Pasti ke toilet. Terus, siapa lagi yang nggak hadir? Uta nggak ada ya? Yang lainnya hadir semua? Hadir Bu. Hadir Bu. Bu, izin ke toilet Bu. Reni mau ke toilet? Iya Bu. Mangga. Ke Silakan. kantin, Randy ke kantin. Jajan, Bu, jajan. Iya, Bu. Ke kantin Bu. Bu. Anak yang lainnya pada sirik Bu, pada sirik Bu. Oke, nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau kasih dulu. Kalau misalnya Ibu bilang hai, kalian jawabnya apa berarti? Halo. Kalau Ibu Halo. bilang halo, kalian jawabnya? Hai. Hidupin semuanya tuh, jangan suaranya jangan dihilangkan. Mulai ya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai halo. Hai, halo. Semuanya masih konsentrasi walaupun sudah sore hari. Izin share screen sebentar ya. Sebentar. Tidak bisa yang ini ya. Sebentar ya, Nak ya. Oke, yang ini aja deh. Sudah terlihat belum? Belum ada Ibu. Belum. Sudah sekarang. Belum Bu. Nah, sudah ada Bu. Oke. Belum Ibu. Sudah ya? Lagi proses Ibu. Sudah. Oke, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar teh botol, ada gambar Indomie, ada gambar Oreo. Kita teka-teki dulu nih. Instruksinya sebutkan slogan dari iklan produk yang ada di samping. Coba, kalau teh botol, kira-kira slogan yang kalian paling dengar itu sering dengar Apapun minumannya Apapun makanannya, minumnya teh botol sos. Pintar. Kalau Indomie apa tuh slogannya? Indomie seleraku. Mantap. Lanjut, kalau Oreo apa tuh slogannya? Insya Allah, pinter-pinter ya. Pasti sering nonton iklan deh anak-anak ibu ini. Oh, betul sekali. Sering jajan Ibu. Jajan, pantesan. Oke, di sini ada upper saya sendiri, ada persepsi dulu. Jika Anda sering melihat televisi, kayak tadi ya, kalian ya, kalau nonton TV atau akun media sosial, pasti nggak asing sama tampilan teks yang berisi gagasan, pesan, ajakan yang membuat Anda tertarik untuk membeli atau mengikuti ajakan tersebut. Teks tersebut biasa kita sebut sebagai teks iklan atau slogan atau poster. Apa sih perbedaan dari ketiga teks tersebut? Nah, kemarin sudah kita bahas nih di materi sebelumnya. Coba, Reni, masih inget nggak iklan itu apa? Ini juga yang punya Busri yang pertama. Nah, instrumen Iklan itu adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan. Oke. Jadi pada umumnya iklan itu disampaikan melalui media massa seperti di televisi, di radio, dan juga surat kabar. Ih, pinter ya Renia. Siapa Terima itu kasih, Susi? Ibu. Susi mau jawab apa Susi?
berarti slogan atau poster? Pembelajaran. Susi, Ya Susi, jadi jawab nggak? Tanya ada bayangan. Iya, mau jawab Iya, apa? slogan Ibu. Mau jawab Ya, apa slogan slogan. itu? Slogan Slogan, itu apa Ibu. sih? Ya, slogan itu apa Slogan sih? itu perkataan. Iya, Ibu. Slogan itu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Oke. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Itu Ibu. Oke, masih pada ingat semuanya ya tentang pengertian iklan, slogan, dan poster. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Kita AKD hari ini adalah menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan secara lisan dan tulis. Jadi kalian itu tujuan hari ini adalah kalian bisa membuat iklan, kemudian mempresentasikan iklannya itu seperti apa. Nah, di sini ada paparan materinya. Ada paparan faktual, konseptual, sama prosedural. Ada jenis-jenis iklan. Iklan itu ada iklan niaga. Contohnya ini ya, contoh dari iklan Homipet. Ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan pengumuman. Unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Di sini ada iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, dengan gerak dan suara. Kalau slogan juga sama, teks persuasif, tapi dia hanya mengutamakan kata-kata saja. Kalau poster bedanya apa? Kalau poster juga sama persuasif, tapi mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Dan biasanya dia bentuknya besar. Dia itu biasanya seperti ada di pinggir-pinggir jalan, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kalian biar mudah, Ibu bikin caranya membedakannya. Kalau iklan ada gambarnya, ada kata-katanya, ada geraknya, ada suaranya. Kalau slogan nggak ada gambar, tapi dia ada kata-kata, tapi ada suara juga. Poster ada gambarnya, ada kata-katanya, tapi dia tidak bisa bergerak dan tidak ada suaranya. Oke, di sini ada unsur-unsur pembentuk iklan. Ada berapa unsur pembentuk iklan? Halo, masih ada? Ada 5, Bu. Pertama apa itu? Sumber. Ya, apa sih sumber? Sumber itu orang yang memasang atau mendanai sebuah iklan. Jadi yang namanya iklan tidak tiba-tiba muncul. Pasti ada orang yang bikinnya. Kemudian ada pesan. Pesan itu apa? Informasi yang disampaikan. Ada medianya. Medianya itu sarana yang digunakan. Bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, bisa lewat TV, dan lain sebagainya. Ada efek. Efek itu apa? Perubahan yang terjadi pada diri penerima, pada yang nontonnya. Ada juga umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang kehendaki dari penerima pesan. Jadi kalau misalnya kita jual makanan, kira-kira apa sih umpan balik yang kita mau? Pengen beli. Iya, betul. Pengen dibeli ya. Betul, seperti itu. Kemudian di sini ada langkah-langkah menulis teks iklan. Ada berapa langkah teks iklan tuh? 5, Bu. Ada 5. Yang satu, iklan harus menarik perhatian. Iya. Yang kedua, iklan harus singkat, padat, dan jelas. Nggak boleh panjang-panjang. Ini bukan bikin cerpen. Kemudian yang ketiga, iklan harus mengandung kebenaran dan kejujuran. Misalnya, rasanya manis, jangan bilangnya asem ataupun segalanya. Iklan tidak boleh berisi kata-kata yang merugikan produsen lain. Nggak boleh jelek-jelekin pesaingnya. Kemudian yang kelima, iklan secara keseluruhan harus mampu memotivasi pembaca untuk membeli. Jadi kita tertarik, pengen beli nih, penasaran nih gitu. Nah, hari ini kita akan membuat iklan tapi menggunakan aplikasi. Aplikasi apa coba yang akan kita pakai kali ini? Aplikasi Canva. Udah pernah coba bikin? Sudah. Udah? Oke. Sudah. Kasih lihat dulu cara membuat kalau ada yang tidak bisa ya. Cara membuat iklan melalui aplikasi Canva. Bikin poster boba di Canva. Kedengeran tidak suaranya? Ada Ibu. Dengar, Bu. Ada Bu, kedengaran Bu. Ada, Bu.
Mudah ya cara bikinnya ya. Nah, ini Tinggal tempel-tempel saja. Ada lagi satu lagi biar kalian lebih puas gimana caranya sih bikin iklan di Canva itu lebih mudah caranya. Kalian tinggal tempel-tempel aja. Iya, udah buru-buru. Oke, sudah. Bisa ya membuat iklan via Canva ya? Ada yang tidak bisa? Halo. Pertanyaan hukum, iya, bisa pertanyaan. Halo, tidak ada yang jawab. Eka berisik, Eka. Eka nih ngobrol aja. Kita ngobrol terus. Iya Bu, Eka Bu. nih. Halo. Lagi ya, halo. Hai. Hai. Halo, hai. Hai. Halo. Oke, ada yang mau tanyakan dulu tidak dari cara-cara membuat iklan via Canva? Ada yang mau tanya dulu? Enggak, Bu. Tidak ada. Bisa semua ya? Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih kalian tugas, tapi kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada 3 tema. Ada yang dapat tema niaga, ada yang dapat tema layanan masyarakat, ada yang dapat tema pengumuman. Yang tema niaga itu ada Reni, Ekawati, Irna, sama Anissa. Yang dapat tema 2, layanan masyarakat, ada Randy, Eka Septiana, Uta, sama Rohmatunisa. Yang dapat tema pengumuman ada Susilawati, Ike, sama Miranti. Sudah siap semuanya? Sudah dibuka semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, boleh kalian masuk ke dalam link kelas ini. Sebentar, Ibu masukkan dulu ke dalam chatnya ya. Masuk tidak? Sebentar. Sudah ada belum di chatnya? Belum ya? Belum Ibu. Nah, boleh kalian klik ya. Kalian klik di situ, ada link Canva kelas Canva-nya. Nah, kalian boleh di sana saling bertukar pikiran, kira-kira mau bikin apa nih? Kalau bisa diusahakan jangan ada yang sama. Kalian bikin masing-masing, iklannya kalian bikin masing-masing, tapi sesuai dengan tema, tapi jangan ada produk yang sama ataupun tentang yang sama. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Tidak ada. Buatnya di mana, Bu? Di Canva? Iya, buatnya di Canva, Bu. Iya, langsung di kelas Canva-nya. Jadi buatnya di situ, di situ, nggak perlu dikirim-kirim lagi. Paham ya? Oke, Bu. Oke. Ada kesulitan dalam membuatnya? Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian membuat iklan sesuai dengan tema kalian masing-masing. Silakan, selamat mengerjakan. Kita skip saja ya untuk ini ya. Oke, lanjut. Sudah membuat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Hari Ibu. Berarti kalau sudah membuat semuanya, berarti kita tinggal presentasi. Tadi Ibu sudah lihat di kelas Canva sudah pada mengumpulkan iklan-iklannya semua. Udah Ibu masukkan nih. Coba kita lihat dulu nih. Ini adalah hasil produk iklan yang tadi dikerjakan sama Reni. Kemudian ini sama Eka Septiana. Kemudian ini yang tema pengumuman sama Ike. Coba Reni, jelaskan ini temanya bikin apa?
Yang strawberry ini, Reni, mana Reni tidak ada? Belum mau Bu, es krim Bu. Mau atau oh ini yang bikin ini Reni apa Ekawati nih yang bikin? Reni Bu, sama saya bukan bareng-bareng. Oh iya, Ekawati ini bikin apa? Coba jelaskan sedikit. Itu iklan tentang es krim Bu, jadi iklan niaga tentang es krim gitu. Oke. Kalau yang ini tema layanan masyarakat, coba Eka Septiana ada nggak Eka Septiana? Eka Septiana masih di kamar mandi? Enggak, udah duduk. Mabal Bu. Eka mah mabal Bu, mabal. Lama banget Eka. Eka ini kamu bikin apa? Bikin tema tentang layanan masyarakat? Bikin apa? Iklan apa ini? Ya, suruhan memakai masker, Bu. Oh iya betul, karena kita masih ini ya COVID ya, betul. Ya. Terus ini yang tema pengumuman. Ike, mana Ike? Ada Ike? Ibu, Presentasiin ini apa? Bikin pengumuman tentang apa? ini pengumuman tentang ada event gitu dari Pertamina di Mandalika tentang International Street Circuit di Mandalika, Bu. Oke, pengumuman ya. Kalau kita nanti sampai ketemu katanya di Pertamina Mandalika pada tanggal berapa tuh? 18 sampai 20 Maret 2022. Oke, semuanya sudah bagus membuat hasil produk iklan berbantu aplikasi Canva. Jadi hari ini kita punya kesimpulan kalau kita memang bisa membuat iklan yang lebih menarik menggunakan aplikasi Canva. Oke, langsung kita masuk ke evaluasi akhir dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang harus kalian kerjakan dulu. 5 soal saja di Wordwall. Kalian punya handphone? Punya, Bu. Punya. Nah, Bukan ini boleh. Di barcode itu ada barcode Wordwall-nya. Silakan coba dipotoin, nanti kalian masuk ke dalam games. Games-nya bentuknya seperti apa? Coba dilihat. Bisa tidak? Bu, saya kan bukanya di handphone, terus gimana? Oh, Tidak, Bu. ada linknya nih. Ibu kasih linknya sebentar ya. Linknya aja, Bu. Bisa Kasih via- linknya aja, Ibu. Iya, oke. Bisa via link, bisa via itu sebentar ya. Bu Eriana, saya sudah Iya. kebuka. Bisa, bagaimana coba lihat. Ini. Ada pertanyaan, ada gamesnya ya. Ada 5 soal, silakan diisi ini. Oke. Sudah masuk belum ini linknya? Boleh diklik. Nah, bentuknya kayak gini ya. Kalau kalian bisa lihat nih, bentuknya seperti ini. Bisa kelihatan nggak sih? Ya, betul. Tidak, seperti Bu. yang Reni Muncul, ada. Bu, linknya, Bu. Games-gamesnya. Sudah muncul linknya, Bu. Lagi ini, Bu. Mau diklik dulu, Bu. Tuh. Iya, silakan. Ibu kasih waktu. Itu waktunya berjalan ya. Boleh diitukan dulu. Boleh dikerjakan dulu sebentar. Ada yang sudah? Sudah semua mengerjakannya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah dikerjakan, Ibu. Oke, bagus semuanya. Mudah ya mengerjakannya ya? Ya, Ibu. Bagaimana? Mengerjakan di Wordwall menarik ya? Seperti main game ya? Kalian tinggal pencet-pencet aja ya? Ya tidak? Halo, Ya, Ibu. ini sudah ada yang jawab, Ya, Ibu. mentang-mentang sudah sore. Iya, Bu Eriana, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ore, 1 menit lagi pulang, ore. Iya, betul. Asik. Semangat banget teman-teman. Jadi, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana pembelajaran kali ini? Menarik atau tidak? Belajar menggunakan Menarik, Canva Bu. dan Wordwall. Menarik, Bu. Menarik, Bu. Iklan apapun, tentang produk menyenangkan, apapun. Ibu. Bisa main Ada games tapi permainannya, sambil Bu. mengerjakan tugas. Oh ya.
Oke, materi selanjutnya besok kita akan bertemu lagi itu ke pembelajaran materi selanjutnya yaitu adalah teks eksposisi. Jadi kita akan bertemu di materi selanjutnya. Kita sudah selesai, alhamdulillah, mempelajari tentang teks, iklan, slogan, dan poster. Oke, untuk itu ketua kelasnya silakan tutup dulu. Doa dulu sebelum kita pulang. Mau semangat banget nih mau pulang. Tadi siapa ketua kelasnya sih? Susi. Itu ya? Ike, Bu, Ganti, Bu, tadi di ketua sini, Mas. kelasnya Ike. Ketua kelasnya Mabal ya? Ike, Bu. Ike, Oh, tadi Bu. Ike ya? Saya Bu, iya. Oke, teman-teman, baiklah. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri applause buat Bu Eriana. Baik, ditanggapi oleh Bu Rahmatunisa. Silahkan, Bu. Iya, sebelumnya selamat dulu ya buat Bu Eriana. Akhirnya sudah melaksanakan berteaching. Buat semuanya sih udah bagus ya. Udah komplit dari pertama tuh pendahuluan, menanyakan kehadiran, berdoa, motivasi juga ada ya Bu ya. Sama ngasih buat konsentrasi anak juga ya Bu ya. Selanjutnya di bagian inti materinya jelas banget ya Bu ya. Terus sintak yang disampaikannya juga sudah tersampaikan dan dari tipeknya kayak menggunakan media Canva ya sama Word Wall. Iya, sudah bagus ya Bu ya. Selanjutnya di bagian penutupnya simpulan ada tadi menyimpulkan bersama-sama ya. Terus ada yang paling menarik mungkin ada kuisisnya juga, jadi anak lebih semangat belajarnya. Jadi yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk gitu Bu. Udah sih cuman itu aja. Terima kasih Bu Ica. Baik, dilanjutkan dengan observer berikutnya. Bu Ike, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Bu Eriana, bagus sekali ya, keren banget untuk di jam-jam terakhir ini menyampaikan pembelajarannya dengan begitu seru gitu. Jadi kita kembali bersemangat seperti itu. Untuk yang diobservasinya tadi untuk keseluruhan semuanya sudah bagus. Untuk pendahuluan sudah mengucapkan salam ya. Kemudian walaupun mohon maaf tadi kenapa selamat sore menjadi selamat pagi itu saking semangatnya kayaknya seperti itu ya. Kemudian ada doa juga, setelah itu mengecek kehadiran satu-satu tadi ya sempat ditanyain Susi siapa segala macam gitu ya, dipanggilin satu-satu. Itu buat ngetes fokus kita juga sebetulnya. Kemudian ada mengaitkan materi sebelumnya. Satu lagi yang seru menggunakan motivasi atau yel-yel tadi, terus sehingga membantu kita jadi tambah semangat. Sore-sore gini kan ditambahin yel-yel jadinya melek lagi gitu. Kemudian satu lagi yang menurut saya seru tadi dia menggunakan tadi Bu Eriana menggunakan contoh-contoh slogan gitu yang familiar gitu. Itu juga cukup menarik ya bagi anak-anak, kayak tadi teh botol sosro, segala Oreo segala macam gitu. Itu seru juga. Iya. Kemudian untuk kegiatan intinya materinya sudah sangat lengkap, jelas, mudah dipahami, kemudian komunikatif juga. Setelah itu ada presentasi juga. Jadi tadi presentasinya per kelompok ya, satu-satu gitu. Kemudian tipek sudah pasti karena tadi ada video, ada Canva juga, kemudian pembelajarannya juga sudah berbasis hot karena di LKPD-nya harus membuat ya. Jadi sudah hot. Kemudian untuk pembuatan LKPD juga dibimbing, bahkan ada tutorial untuk pembuatan Canva juga gitu. Jadi buat yang belum paham bisa jadi tahu bagaimana cara membuat iklan di Canva. Kemudian untuk penutupnya juga sudah bagus, ada menjelaskan materi ke selanjutnya juga. Pokoknya keseluruhan bagus, keren. Terima kasih Bu Ike. Iya, sama-sama Bu Eriana. Kenapa? Baik, terima kasih Bu Ike. Bu dosen silahkan.
Iya, terima kasih Bu Ai. Ini luar biasa, Bu Eriana, selamat menjadi penampilan terakhir sekaligus pamungkas gitu ya. Alhamdulillah. Masih ada satu lagi Bu Anissa. Ada lagi Bu. Bu Adi terpental-pental. Yang sering terlempar Bu. Oh iya, jadi Tinggalnya. diulangi ya. Sok atuh ya Bu Anissa ya. Selamat setelah ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah akan sama bagusnya, bahkan lebih bagus juga dari Bu Eriana dan teman-teman yang lain ya, Bu Anissa, untuk penampilan pamungkasnya sore ini. Ada beberapa catatan yang ingin saya kemukakan untuk penampilan Bu Eriana, memang sudah bagus dari awal. Dan saya entah mengapa ya, dari mulai pertama tuh tersentuh dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya ya. Bahwa pertama kita masuk ke materi, itu masuklah ke materi faktual gitu ya. Jadi biarkanlah materi konsep, materi prosedur, materi prinsip, materi metakognitif itu mengikuti setelahnya gitu ya. Jadi perlihatan dulu contoh seperti apa sih yang akan kita pelajari hari ini, itu akan menjadi kekuatan Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari materi faktual untuk contoh-contoh. Kemudian juga saya jadi ingat yang teks prosedur itu, malah siapa tadi tuh, ada yang teks prosedur siapa? Mungkin disesuaikan ya daripada ada tadi 3 Bu. Saya ada singkong, ada apa lagi? Ya, saya yang singkong, Bu. Terus apa lagi? Yang Bu Susi Buat apa? Ada singkong, ada SIM online, Saya sama teks Bu Susi prosedur, apa Bu. ya? Iya. Makanan juga Bu Susi. Ya, Ya, makanan coba juga. Iya, coba Bapak Ibu bisa mencontoh yang SIM online itu Pak Randy tadi ya. Atau ini nih, tutorial membuat poster dari Canva. Nah, itu kan sudah teks prosedur juga Bapak Ibu ya. Tutorial membuat poster, tutorial membuat apa, itu tutorial hijab, misal mungkin ada di SMK bagian apalah. Disesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Kalau akuntansi mungkin tutorial menggunakan Excel gitu ya. Atau di apalah sesuai kejuruannya, jadi kejuruan, atau SMP SMA disesuai kebutuhan gitu ya. Dan sebetulnya yang tutorial Canva tadi itu adalah ininya apa, materi prosedurnya gitu ya. Jadi saya senang sekali untuk yang penampilan Bapak Ibu yang punya apa ya, penekanan khusus bahwa ini materi faktual, ini materi prosedur, ini materi ini itu indah sekali nampaknya ya, dan semua dikombinasikan menjadi satu dalam proyek akhir. Itulah project base itu ya. Kemudian satu yang terakhir, seperti biasa saya agak rewel untuk materi-materi faktual yang sudah kadaluarsa ya. Sama seperti berita tahun 2020 kemarin, entah punya siapa. Sama sekarang juga ada iklannya Mandalika, atau udah kelewat itu mah, Maret 2022, zaman kapan. Mengapa tidak membuat iklan mungkin tentang acara HUT sekolahnya gitu ya, atau acara OSIS apa di lingkungan sekitar sekolah dan lain sebagainya. Jadi sajikan ya yang fresh from the open gitu ya, untuk bisa mengena langsung pada bahwa proyek itu nantinya termanfaatkan gitu, bukan sesuatu yang memang nantinya tidak bisa dimanfaatkan. Malah akan lebih bagus jika iklan itu kemudian ditempel di mading gitu ya, atau ditempel atau di-share di grupnya siswa atau grupnya guru dan sebagainya gitu. Itu indah sekali ketika proyek bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin. Oh ya, terakhir satu lagi, karena barusan tampak sekali rasanya ketika memberitahukan pembelajaran apa. Mohon Bapak Ibu, jika memungkinkan dan mudah-mudahan saya coba berikan tugas siswa apa sih yang akan mereka pelajari berikutnya, dan biarkan mereka untuk mencari tahu sebelum mereka nanti masuk kelas. Yang tadi sudah disebutkan bahwa selanjutnya akan belajar eksposisi. Tapi terus apa gitu? Karena kalau tidak diinstruksi biasanya siswa tuh ya udah aja gitu kan, tinggal lewat. Tapi kan beda ya dengan proses Bapak Ibu sekarang. Ketika besok rencana aksi, buat dulu sekarang, sehingga di kelas itu betul-betul tinggal mengolah apa yang sudah dibawa masing-masing, bekalnya itu disiapkan masing-masing di rumah gitu ya, ketika pertemuan selanjutnya akan belajar tentang apa. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu Ai. Aduh mohon maaf saya jadi rusuh juga gitu ya, melihat waktu ada Bu Anissa belum tampil. Silakan saya kembalikan ke Bu Ai, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu dosen. Satu kata buat Bu Eriana, bagus. Saya senang dengan feedback yang sudah disampaikan oleh Bu Riana ya. Kurang lebihnya nanti bisa ditambah berikut ya. Baik, penampilan terakhir. Nuhun Ibu. Bu Ya, Dina sama sama-sama. Bu Ain. Waduh, Penampilan jadi terakhir field teaching-nya dari Bu Anissa ya, dengan observernya yaitu Ibu Susilawati dan juga Ibu Irna. Silahkan Bu, mudah-mudahan tidak terkendala jaringan ya. Untuk waktunya oleh Ibu Irna. Bu Irna ada? Tidak ada ya? Baik, Bu Eka ya. Bu. Oh, ada ya. Waktu ya Bu ya. Baik. Baik, Terima kasih silakan Bu. Bu. Bismillah ya.